Sebagaimana dalam surah yang lain, surah Qaf ayat 9, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasir wallahu rasulun a'lam bi muradihi, wa ma'na, dan telah kami turunkan minas samaa'i dari langit ma'an mubarakan, air mengandung keberkahan, fa'ambatna bihi, maka kami tumbuhkan bihi dengan wasilah air tersebut jannatin, perkebunan yang rindang, wa habbal hasir, dan biji-bijian yang diketam. Oleh karenanya kesempatan saat ini sudah memasuki musim penghujan. Jangan takut dengan hujan, justru raihlah keberkahan Allah dengan hujan tersebut. Gak apa-apa kita hujan-hujanan meskipun kita sudah tidak kecil lagi, kita sudah besar, sudah dewasa, gak apa-apa. Makanya Gus Muwafi kalau hujan senang hujan-hujanan tuh, ya. Kemudian telan air yang dari langit, yang tidak menetes ke atap rumah kita. Kenapa? Kalau yang menetes ke atap kita emang nggak boleh, khawatir ada yang kucing di atas, karo tembelek, manuk, ya. Nanti pas netes ke atas berujuk, kita nganggap, kemudian ternyata rasanya asam-asam sepet, ini repot. Ya nggak apa-apa sih, lumayan nutrisi tambahan gratis. Telan tetesan air hujan yang langsung dari langit sambil membaca ayat ke-9 surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Ngap 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 gitu, kayak iwak, ya. Telan sambil bersolawat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi ayat Qur'annya sebagai syifaa'un wa rahmatun, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa, sebagai obat, wa rahmatun, dan juga rahmat, anugerah. Anugerah ini banyak macamnya, lil mu'minin, tapi hanya bisa dirasakan, diraih hanya oleh orang-orang yang beriman, yang yakin. Bagi yang tidak yakin kayak Wahabi, apa-apaan, khurafat, syirik, zindik, waduh segala macam, ya, dituduhkan kepada kita, kafir, bungkulekan segala macam lah gitu kan, ustatek bengek segala macam, tetek bengek, ya, mitek-tek segala macam lah, udah disebutin, dituduhkan kepada kita. Biarin saja, biar mereka capek ngapalin Quran tapi nggak dapat asrornya. Orang Wahabi itu cuma hafalan Quran doang tapi nggak dapat asrornya, karena kata Allah Ta'ala, wala yazidul zalimina illa khasara, dan orang-orang yang zalim, tidak yakin, tidak beriman, berarti kebalikannya dari lil mu'minin. Kebalikan dari orang yang beriman adalah orang zalim. Orang zalim berarti orang yang tidak beriman atau lemah keimanannya, tidak akan bertambah apapun meskipun dia bertambah hafalannya, tidak akan tambah apa-apa kecuali khasara, merugi saja, hanya kerugian, rugi ngabisin waktu buat ngapalin doang, tapi dia tidak iman, tidak yakin dengan ayat yang ia hafalkan sendiri, akhirnya dia tidak mendapatkan asrar, rahasia-rahasia dari Allah Ta'ala atas ayat tersebut. Kalau kita yakin dengan ayat yang tadi, contoh surah Qaf ayat 9, maka kemudian pada saat waktu hujan, kemudian kita keluar, bahkan kita bacakan dan kita minum air hujan tersebut, itu luar biasa. Terlebih jika turunnya ternyata di malam Jumat. Makanya kalau pas malam Jumat jangan nyempot di dalam rumah, apalagi nggak sampai ke majelis, ya. Berangkat aja pakai jas hujan, nanti di tengah jalan atau dimanapun, terus jangan di tengah jalan, nanti keseruduk mobil, ya. Minggir dulu di mana, atau di depan majelis atau di depan masjid gitu kan. Buka dulu tuh helmnya, ngangap dulu, baca surah Qaf ayat 9. Jangan ini malah berselimut, berkerudung di rumah, nggak nepi, nggak sampai ke majelisnya. Akhirnya ilmu nggak dapat, rahmat nggak dapat, ampunan nggak dapat, ke majelis solawatnya juga akhirnya malah bobo aja, ya. Udah berangkat saja ke majelis, nggak apa-apa. Malam Jumat kalau ada turun hujan, berangkat ke majelis, ya, bagusnya begitu. Saya doakan yang nggak punya jas hujan mudah-mudahan punya jas hujan, yang belum punya mobil mudah-mudahan punya mobil, belum punya mobil bisa bayar taksi online, jangan disebutkan Grab sama Gogo-nya itu, ya, karena nggak di endorse.
Tapi kalau udah punya mobil jangan males ke majelis, karena ini bukan banyak, ada beberapa orang seperti itu. Waktu masih susah, rajin hujan-hujanan ke majelis, ya. Tapi pada saat sudah punya mobil, sudah punya usaha, didoakan, minta doa, oke, doakan. Tapi pada saat sudah punya usaha, sudah punya mobil, sudah punya penghasilan yang bahkan punya usaha sendiri, artinya tidak terpaku dengan perusahaan orang lain, malah jadi malas ngajinya. Kira-kira perlu didoain lagi enggak? Bukan biar habis, biar bangkrut, bukan, biar soleh lagi, ya, biar rajin lagi. Ini mah dalam hatinya mungkin suuzon lu